Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, suatu hari ada beberapa sahabat menghadapi Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, selama ini bila ada sesuatu masalah hukum, maka engkaulah tempat kami meminta fatwa. Bila kami ingin mendapat petunjuk, maka engkaulah tempat kami mengadu dan meminta nasihat. Ya Rasulullah, selama engkau masih bersama kami, sungguh tidak ada masalah, karena engkaulah tempat kami bertanya, mengadu, meminta nasihat. Namun, pada suatu saat bila engkau berangkat meninggalkan kami, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kami hidup tanpa bimbingan. Kemana lagi kami harus meminta nasihat?" Baginda Rasul tersenyum, kemudian menjawab, "Kalian tidak usah khawatir, kalaupun pada suatu saat nanti aku berangkat meninggalkan kalian, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak perlu bingung. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Yang pertama, nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, nasihat diam saja." Sahabat bertanya, "Nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul?" Baginda menjawab, "Al-Quranul Karim. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran itu merupakan nasihat bagi umat Islam. Apapun yang kalian kerjakan, kemanapun kalian pergi, bertanyalah kepada Al-Quran. Meminta nasihat darinya." "Bertanya langsung ya Rasul." Beliau menjawab, "Tentu tidak. Jika kalian ingin mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti Al-Quran, yaitu ulama, guru, dan sebagainya." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul?" Beliau menjawab, "Nasihat yang diam itu adalah maut atau mati. Ia diam saja, tidak bicara, seolah-olah dia berbicara dan memberitahukan kepada yang hidup bahwa kalian itu akan mengalami yang sama atau kematian yang pasti datangnya. Kalau suatu hari engkau mensalatkan jenazah orang lain, maka suatu saat jenazahmu disalatkan orang lain. Mungkin besok, lusa, minggu depan, dan seterusnya jenazahmu disalatkan orang lain. Kalau hari ini kalian mengantarkan jenazah orang lain ke liang lahat, bukankah esok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan akan diantar ke liang lahat, seolah-olah mati itu akan berkata, 'Lihatlah temanmu atau keluargamu yang sedang terbujur di pembaringan. Matanya masih ada, tetapi sudah tidak bisa melihat. Telinganya sudah tidak bisa mendengar, kakinya sudah tidak bisa berjalan, dan tangannya sudah tidak bisa memegang.' Bila orang tersebut secara syariat adalah orang yang baik, itu pun harus menjadi nasihat untuk kita. Sejauh mana diri kita hari ini, apakah sudah seperti orang yang tersebut yang masuk ke dalam akhir hayat yang husnul khotimah? Begitupun sebaliknya, bila orang tersebut dalam keadaan su'ul khotimah, tentu kita mohon perlindungan Allah jangan sampai masuk dalam kategori itu. Oleh karena itu, nasihat Rasulullah tersebut di atas hendaknya menjadi pelajaran untuk kita dalam menempuh kehidupan ini. Sudah sejauh mana diri kita telah mempersiapkan untuk kembali ke kampung akhirat? Berapa banyak orang yang telah menempuh kekayaan seolah-olah tidak akan mati. Tak ada sedikit pun rasa bersalah mengerjakan keburukan. Padahal sudah diberikan nasihat oleh sesama yang nasihat yang diam. Apakah ini cerminan bagi diri kita sendiri? Nauzubillah. Hikmah nasihat yang diam hanya mampu dicerna oleh orang-orang yang selalu hatinya terpaut akan Zat yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.